171 Kalung Eternal Heart. Daerah untuk pejalan kaki di Jalan Krisan. Ini adalah tempat untuk pejalan kaki terbesar di kota D. Hari ini hari Sabtu, ada banyak sekali pemuda dan pemudi yang keluar untuk bermain. Suasananya sangat meriah. Baru saja Keanu ingin memberitahukan identitas dirinya yang sebenarnya kepada Sharon. Tetapi setelah dipotong oleh panggilan telepon dari Tarzan, Sharon tidak bertanya lebih lanjut. Pada saat ini Sharon menggandeng tangan Keanu dengan erat. Wajahnya terlihat bahagia layaknya anak kecil. Tangan kanannya memegang permen kapas besar, yang baru saja dibelikan oleh Keanu. "Suamiku, apakah menurutmu celana jeans yang tadi bagus?" Sharon bertanya dengan lembut. Saat melewati sebuah toko pakaian, Sharon jatuh cinta pada sebuah celana jeans yang dipajang di manekin. Sebenarnya Sharon ingin membelinya, namun karena dia merasa mungkin dia akan melihat produk yang lebih bagus lagi di toko berikutnya, dia tidak jadi membelinya. Baru saja keluar dari toko pakaian itu, Sharon sudah menyesali keputusannya dan ingin kembali lagi untuk membelinya. Beginilah cara perempuan berbelanja. Mereka ingin membeli semuanya, tetapi mereka juga dilanda dilema sepanjang waktu. "Bagus kok, kalau suka beli saja," kata Keanu. Tubuh Sharon memang sudah proporsional. Jika dia memakai celana jeans itu dipadankan dengan Crystal Heels, pasti cantik sekali. Saat ini, mereka melewati sebuah toko perhiasan. Sharon tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Suamiku, nanti kita balik ke toko itu lagi. Sekarang, ayo kita masuk ke toko ini dan lihat perhiasan dulu." Oke. Keanu tersenyum dan mengangguk. Begitu memasuki toko perhiasan, mata Sharon langsung tertarik dengan kalung safir yang dipajang di atas etalase. Liontin kalung berbentuk hati itu terbuat dari safir yang dikelilingi oleh berlian di sisi luarnya. Pengerjaannya sangat indah dan detail, serta terlihat sangat mewah. Melihat Sharon, petugas toko langsung memperkenalkan kalung itu dengan sangat ramah. "Halo, kalung ini adalah kalung terbaru yang baru saja tiba di toko kami. Namanya Eternal Heart." Eternal Heart. Nama yang indah. Setelah melihat keindahan kalung itu dari dekat, Sharon sangat tertarik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Kalung yang sangat indah." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita di samping Sharon. "Suamiku, cepat lihat. Kalung Eternal Heart ini indah sekali, kamu belikan untukku ya." Terlihat sepasang pria dan wanita berjalan masuk ke toko perhiasan tersebut. Wanita itu berparas cantik, yang pria juga sangat tampan. Bisa dikatakan mereka adalah pasangan yang serasi. Pasangan itu kebetulan melihat Sharon, dan mereka terlihat sangat terkejut. "Sharon? Sudah lama tidak bertemu." Ternyata mereka berdua adalah teman satu jurusan Sharon di perguruan tinggi. Yang laki-laki bernama Terry, dan yang perempuan bernama Susan. Ketika mereka masih kuliah di perguruan tinggi, Terry bahkan pernah mengejar Sharon. Tidak disangka, setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Terry menikah dengan Susan. Sharon tertegun sejenak, kemudian dia tersenyum dan menyapa mereka. "Wah, ternyata kalian berdua. Kebetulan sekali, kita tidak pernah bertemu lagi setelah lulus." Susan tersenyum. Dengan sepatu hak tingginya, dia berjalan mendekati Sharon lalu menilai Sharon dari atas ke bawah. "Iya, kebetulan sekali. Ketika mereka masih kuliah, suaminya pernah mengejar Sharon. Oleh karena itu, hati Susan dipenuhi dengan rasa permusuhan terhadap Sharon." Setelah menilai Keanu sekilas, Susan tersenyum dan berkata, "Sharon, apakah ini suamimu? Aku dengar dia numpang hidup di keluargamu ya? Aku ingat waktu kita masih kuliah, ada banyak laki-laki yang mengejarmu dan semuanya anak orang kaya. Mereka jauh lebih baik daripada suami kamu ini." Setelah mendengar perkataan Susan, diam-diam Keanu mengerutkan kening. Kurang ajar. Awalnya Keanu mengira sepasang teman sekelas Sharon ini pasti memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sharon. Tidak disangka begitu bicara, mulut wanita ini dipenuhi dengan bau mesiu. Cara berpakaian wanita ini terlihat seperti orang yang berpendidikan, tetapi mengapa cara bicaranya seperti orang yang tidak berpendidikan saja? Keanu membatin. Pada saat ini, Terry ikut menghampiri Sharon dan berkata sambil tersenyum, "Sharon, kita bertemu dengan Tante Dian 2 hari yang lalu. Dia bilang suami kamu bukan cuma pengangguran, dia juga makan dan minum gratis di rumah kamu. Lalu dia juga pernah ketahuan mencuri ponsel dan dipenjara, benarkah?" Saat mengejar Sharon,
Terry pernah berkunjung ke rumah Sharon, sehingga dia mengenal ibu Sharon dengan baik. Mendengar apa yang dikatakan Terry, tenaga penjual yang berdiri di samping tidak bisa menahan senyumnya. Dia menilai Keanu dari atas ke bawah, dan matanya memancarkan penghinaan. Sharon sangat marah. Dia mencoba membantah, tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat. Bagaimanapun juga, Keanu ditangkap karena mencuri ponsel sebelumnya adalah fakta. Melihat Sharon tidak bisa berkata-kata, senyum di wajah Terry semakin lebar. Dulu ketika dia mengejar-ngejar Sharon, Sharon selalu memandangnya dengan sebelah mata. Tetapi apa akibatnya sekarang? Sharon malah menikah dengan seorang pria yang menjadi pencuri dan seorang menantu yang hanya tahu menumpang hidup di rumah mertuanya. Keanu mengerutkan keningnya. Dia malas mengindahkan mereka. Dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada petugas di toko perhiasan, "Berapa harga kalung Eternal Heart ini?" "Saya mau beli." Karena istrinya sangat menyukai kalung itu, Keanu ingin membelikan kalung itu untuk Sharon lalu segera angkat kaki dari sana. Alhasil, begitu Keanu selesai bicara, Terry pun maju selangkah dan berkata kepada petugas toko, "Jangan jual sama dia. Kalung ini masih ada berapa buah? Aku mau semuanya." Petugas itu tertegun mendengar perkataan Keanu dan Terry. Dengan senyuman di wajahnya, dia berkata, "Maaf, bapak-bapak, kalung ini hanya ada satu buah. Malah kalung ini hanya ada satu di seluruh kota D, harganya sangat mahal." "Mahal? Seberapa mahal harganya?" Petugas itu tertawa dan berkata, "Bapak-bapak, kalung ini dirancang oleh desainer terkenal, Nona Mina. Anda berdua mungkin belum pernah mendengar tentang Mina. Dia adalah salah satu desainer paling terkenal di dunia. Crystal Hills adalah hasil rancangannya. Jadi, kalung ini sangat mahal." Berbicara sampai di sini, petugas itu tiba-tiba mengucapkan, dengan terkejut. Dia menatap Sharon dan Susan dengan tatapan tidak percaya. "Nona, Anda kalian berdua memakai Crystal Hills?" tanyanya. Suaranya tidak keras, tetapi orang-orang yang berada di dalam toko perhiasan itu semuanya menoleh memandang mereka. Ya, saat ini Susan dan Sharon sama-sama memakai Crystal Hills. Asal tahu saja, Crystal Hills adalah sepatu hak tinggi termahal di dunia. Harga satu pasangnya hampir mencapai 200 miliar. Total hanya ada 99 pasang di dunia. Kedua wanita ini memakai Crystal Hills? Petugas toko itu terpana. Keanu mengerutkan keningnya. Dia memperhatikan sepatu hak tinggi Susan tanpa tidak alami, tidak terlihat seperti produk asli. Wow. Sharon, dari mana sepatu Crystal Hills kamu ini?" Susan berkata sambil mencibir. "Hadiah dari suamiku," kata Sharon. Hahaha. Begitu mendengar jawaban Sharon, semua orang yang berada di toko perhiasan itu tertawa terbahak-bahak. Baru saja Terry mengatakan bahwa Keanu ditangkap oleh polisi karena mencuri ponsel. Bagaimana mungkin seorang pencuri mampu menghadiahkan sepatu Crystal Hills kepada istrinya? Sepatu itu pasti palsu. Susan mencibir dan berkata, "Sharon, waktu masih kuliah, bukannya kamu pernah bilang kamu tidak akan memakai barang palsu seumur hidupmu? Kenapa? Sekarang kamu tidak malu pergi shopping sambil memakai sepatu palsu?" Sharon juga merasa malas berdebat dengan mereka. Dia menarik tangan Keanu dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Suamiku, karena kalung ini sangat mahal, ayo kita pergi, tidak usah beli." Keanu mengangguk lalu berbalik bersiap pergi dari sana. Tiba-tiba saja, Terry tertawa terbahak-bahak dan sengaja berkata dengan lantang, "Ada yang sadar mereka tidak mampu beli setelah tahu kalung itu mahal." "Saya Belle. Saya tidak kekurangan uang." "Hahaha, tidak punya uang, masih berani shopping, menjijikan sekali. Berapa harga kalung ini?" "Saya Belle. Saya tidak kekurangan uang." "Suamiku baik sekali," ujar Susan lalu mencium Terry. Wajahnya terlihat sangat bahagia. Petugas itu tersenyum lalu berkata, "Pak, kalung ini harganya 130 miliar lebih." "Apa? Ini apa bedanya dengan merampok?" "Astaga, 130 miliar?" Telinga Terry berdengung. Dia tahu kalung ini mahal, namun dia tidak menyangka akan semahal itu. Yang benar saja, 130 miliar? Benar, Terry memang tidak kekurangan uang, namun dia juga tidak mampu membeli kalung yang harganya 130 miliar. Akhirnya Terry menggaruk-garuk kepalanya,
dan wajahnya terlihat canggung. Urn, kalung ini sebenarnya tidak terlalu cantik. Ayo kita lihat yang lain lagi, ujarnya kemudian. Selesai berkata, orang-orang di sekitar Terry menghela napas. Setelah bicara panjang lebar, ternyata dia juga tidak mampu membeli kalung itu. Dan pada saat ini, Keanu menunjukkan senyum di wajahnya. Hanya 130 miliar lebih? Ketika dia mendengar petugas toko mengatakan bahwa kalung itu juga dirancang oleh desainer Mina, Keanu mengira harga kalung itu akan berada di atas 200 miliar. Keanu pernah bertemu dengan desainer yang bernama Mina itu sekali. Filosofi desainnya terkenal di seluruh dunia. Jika kalung yang dia rancang harganya hanya 130 miliar lebih, sejujurnya tidaklah mahal. Keanu tersenyum dan bertanya kepada Sharen, "Istriku, apakah kamu mau kalung itu?" Sharen menggelengkan kepalanya berulang kali, menarik tangan Keanu, lalu berjalan keluar dari toko perhiasan tersebut. "Suamiku, kalung itu terlalu mahal." "Aku tidak menginginkannya," ujar Sharen sambil berjalan. Saat berbicara, dia melihat Susan dan Terry juga ikut berjalan keluar dari toko perhiasan tersebut. Sambil menginjak sepatu hak tingginya, Susan berkata dengan ekspresi palsu di wajahnya, "Sharen, kita sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali bisa bertemu di sini. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol lagi?" Baru saja dia merasa lebih superior daripada Sharen, bagaimana mungkin Susan melupakan kesempatan ini begitu saja? Kemudian Terry juga ikut menimpali dan berkata, "Ya, bagaimana kalau kita ke tempat untuk minum?" "Tenang saja, aku tidak akan meminta suamimu mentraktir kita." "Tidak akan meminta suamiku mentraktir kalian?" Sharen tertawa dalam hati. "Bahkan jika suamiku tidak mampu membeli kalung itu, dia juga tidak sampai tidak mampu membayar biaya makan." Sharen berkata dalam hati. Keanu yang sedan tadi hanya menonton saja, ingin tertawa melihat mereka. Dia akhirnya berbisik kepada Sharen, "Istriku, aku pergi ke toilet sebentar." Ketika mendengar bahwa Keanu ingin pergi ke toilet, Terry langsung tersenyum. "Apakah kamu mau pergi pinjam uang?" "Jangan khawatir, waktu makan-makan nanti, aku benar-benar tidak akan minta kamu yang bayar." Keanu tidak repot-repot menjelaskan kepada Terry, dia langsung berjalan kembali ke toko perhiasan yang tadi. Tadi Keanu menyadari bahwa Sharen sangat menyukai kalung Eternal Heart. Oleh karena itu, dia harus membelikan benda yang sangat disukai oleh istrinya. Setelah memasuki toko perhiasan, Keanu langsung menunjuk ke kalung Eternal Heart dan berkata kepada petugas toko, "Tolong bungkuskan untukku." Beberapa petugas toko saling memandang tanpa bergerak, seolah-olah mereka sedang melihat orang yang cacat mental di depan mereka. Apakah orang ini baru saja terpicu oleh sesuatu? Kalung ini harganya lebih dari 130 miliar. Apakah seorang menantu yang menumpang hidup di rumah mertuanya mampu membeli kalung ini? "Pak, apakah yang saya katakan tadi tidak jelas?" Salah satu petugas toko perhiasan berjalan keluar dan berkata dengan tidak sabar, "Saya akan ulangi sekali lagi. Kalung ini harganya lebih dari 130 miliar. Kalau sudah jelas, silakan pergi dari sini. Jangan menghambat kami menjual barang."